Ada yang menanyakan sama ibu saya, nanya langsung gitu, emang bener punya tuyul kayak gitu. Pak Satpamnya bilang, ya Mbak nggak apa-apa, saya doain semoga malah bisa nabung nggak hutang. Saya nggak yakin gitu, orang seperti saya masa jualan nanti laku. Terus dokter Wahyu bilang, laku aja gitu. Saya Amalia Diniati, beauty konsultan DRW Skincare perwakilan Wonosobo. Dulu saya ngajar jadi guru swasta di sekolahan swasta gitu, ngajar matematika. Terus kehidupan saya ya seperti layaknya guru gitu nggih. Ngajar pulang kayak gitu, berangkat pulang dengan gaji. Ya kalau yang namanya guru itu seperti itu gitu. Jadi kan saya lagi cari krim gitu nggih, tapi teman saya tuh merekomendasikan DRW. Terus ini tuh krim dokter, terus tapi online gitu. Terus saya mikirnya, masa krim dokter online gitu. Saya ya Allah maaf ini buat dokter Wahyu, karena saya awalnya tuh seperti itu. Terus krim dokter, terus online, dan hasilnya juga bagus gitu di teman saya. Terus saya kayak nggak percaya gitu, soalnya klinik dokter masa online kayak gitu. Saya suruh nyoba lotion, terus saya nyoba kok bagus gitu, hasilnya jadi cerah gitu. Terus dari situ saya terus nyari tahu klinik, dalam artian nyari tahu langsung ke sana gitu, nggak nyari di sosmed, nggak nyari di IG gitu, nggak, langsung ke sana nyari terus ketemu gitu. Terus oh bener berarti ada dokter, ada klinik kayak gitu. Terus saya ke situ langsung konsultasi, terus habis itu saya pakai, terus cocok. Ke sana kan jauh gitu nggih. Terus teman saya bilang bisa online kok gitu. Terus saya nyari online tuh beauty konsultan mana saya juga nggak ngeh, yang penting dapat produk gitu. Kok bisa dijual sama BC gitu. Dulu taunya bukan BC, taunya reseller kayak gitu nggih. Terus saya pengen jadi reseller gitu, pengen bisa jualan itu karena saya cocok dan pengennya perawatan kayak gratis gitu. Saya konsultasi setelah beberapa bulan itu, saya konsultasi di klinik gitu ya. Ketemu sama dokter Wahyu itu. Beliau itu pas saya konsultasi itu menawarkan gitu, terus kan ini dari mana gitu, terus dari Wonosobo dok gitu. Terus dokter Wahyu bilang nggak pengen jadi agen aja gitu. Saya nggak yakin gitu, orang seperti saya masa jualan nanti laku. Terus dokter Wahyu bilang laku aja gitu. Terus di Wonosobo itu belum ada agen gitu. Terus dalam hati tuh saya seneng banget, tapi kayak nggak percaya diri gitu. Mau beli produk seharga segitu tuh apa ya, nggak mampu gitu beli dengan harga segitu. Terus saya bilang sama suami gitu, saya pada waktu saya itu nggak punya nggak, maaf ya mas, nggak punya uang segitu gitu. Terus saya bilang sama suami, intinya pinjam uang untuk daftar jadi member. Saya dalam hati pokoknya saya bakalan membuktikan nggak minta lagi untuk modal. Terus saya puter kayak gitu. Saya maksimalkan penjualan, harus posting tuh orang luar malah yang yang tertarik gitu tuh, dari orang luar tanya ternyata order ini gitu, ternyata kok ini ya gitu. Dulu itu saya itu kalau ngajar dari pagi sampai sore, nanti packing itu biasanya malam karena saya punya anak kecil. Dari habis isak kadang sampai jam 1 kayak gitu, jam 12 itu biasa setiap hari seperti itu. Terus paginya dan malamnya itu kan menyiapkan buat besok COD gitu. Kadang nanti pagi-pagi ada yang ngelis order gitu. Terus saya pagi-pagi udah ribut nyiapin orderan, nyiapin buat COD. Jadi saya habis ngajar, habis asar itu saya biasanya COD di alun-alun mas, di alun-alun sini. Jadi saya udah membawa tas gede itu isinya
produk-produk terus apa kayak gitu buat COD. Terus sering sakit juga dulu karena kecapean mungkin nggih. Pak Kepala sebenarnya nggak boleh ini gitu, jangan keluar gitu. Terus tapi saya ngeyel aja gitu, maksudnya nggak enak juga sama temen sekantor kalau izin masa hamil kok cuti kayak gitu. Terus saya memutuskan untuk keluar dan fokus di DRW Skincare. Nah setelah fokus itu alhamdulillah saya jarang sakit, terus nggak begitu stres gitu karena harus mikir sana sini seperti itu. Pada saat itu banyak sekali saingan, tapi alhamdulillah itu maksudnya semakin banyak BC gitu malah semakin laris gitu, herannya tuh seperti itu. Kalau rekan kerja ya ada aja lah mas. Jadi inget rekan kerja itu ya ada yang positif, ada yang jadi BC juga, ada yang mungkin nggak suka gitu kan, sampai melaporkan saya ke Pak Kepala Sekolah kayak gitu. Intinya kalau saya tuh nggak mau sosialisasi sama teman-teman karena apa ya, ono nih mung dolanan dodolan tok. Setiap bulan alhamdulillah bisa berbagi, terus biasanya sama orang yang sama gitu, kadang berbeda. Nah ketika dikasih itu malah kayak apa ya, kayak cerita, kayak menuduh kemarin tuh uangnya baru hilang, terus di tetangga juga pada hilang, dan kabarnya kalau saya dan keluarga itu punya tuyul kayak gitu. Ada yang menanyakan sama ibu saya, nanya langsung gitu, emang bener punya tuyul kayak gitu. Kan dulu saya sama suami itu mau bikin rumah gitu, uangnya hanya cukup bikin pondasi sampai berdiri kayak gitu nggih. Lama banget sampai mangkrak gitu istilahnya. Yuk saya sama suami apa ini nyoba berhutang gitu dulu. Terus kur gitu dulu awal-awal, pas awal banget ada kur yang 25 juta gitu nggih. Pada akhirnya nggak lolos untuk itu gitu. Saya kan sama Pak Satpamnya, Pak Satpam itu baik banget gitu. Baik, dan terus pas saya ke situ terus gimana Mbak udah bisa, terus enggak Mas, enggak di ACC sama itu. Terus itu saya inget banget Pak Satpamnya bilang, ya Mbak nggak apa-apa, saya doain semoga malah bisa nabung nggak hutang. Saya bilang iya Mas, amin, terima kasih. Nggak lama terus ketemu DRW Skincare gitu, alhamdulillah. Dapat untung ini tuh cepet banget kayak gitu. Ketika jualan dapat untung, terus tak hitung dapat segini tuh kayak ya Allah ini kok cepet sekali kayak gitu, cepet balik gitu, nanti order lagi balik lagi terus kayak gitu. Itu nggak lama Mas dari saya jualan. Terus saya memberanikan diri untuk buka stokis itu 2019. Terus alhamdulillah makin lancar, makin cepet kayak gitu. Rumah Cantik Amalia ini berdiri di tahun 2020. Maretnya kan COVID itu benar-benar langsung tutup total untuk treatmentnya. Tapi alhamdulillah krimnya tuh ada aja gitu. Jadi kayak nggak begitu masalah gitu. Jadi krim tetap jalan, tetap berpenghasilan juga. Terus karyawannya ada 3. Lokasi di Jalan Pemuda nomor 15. Member pertama ada teman itu yang ngasih tahu saya DRW itu. Kalau member ada 4, kalau agen ada 3. Di Wonosobo, kebanyakan Wonosobo, yang 1 jauh di Wonogiri. Biasanya nggak kenal Mas, dari Facebook gitu, dulu kan mainnya Facebook, dari Facebook terus japri, terus karena udah cocok terus dia minta jadi member kayak gitu, terus tak kasih syarat-syaratnya gitu. Tadinya nggak kenal, sekarang udah jadi kayak saudara. Pertama itu etalase buat wadah produk gitu kan, tadinya cuman di dus aja gitu Mas, di kardus kayak gitu. Terus saya bisa beli etalase itu udah bahagia gitu.
Yang selanjutnya saya bisa beli motor juga. Ngontrak di sini, buka RC ini selang beberapa nggak lama, terus saya bisa kebeli mobil, Mas. Mobil semua cash, alhamdulillah. Kalau liwat pernah ke Bali beberapa kali, terus ke Thailand, ke Singapura juga pernah, ke Malang juga pernah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya bersyukur sekali, benar-benar bersyukur karena bisa kayak misal belanja dulu itu kan ngitung uang dulu baru ngambil barang, ini cukup enggak gitu. Sekarang belanja bulanan apa tuh kayak nggak lihat harga gitu, langsung masuk kayak gitu. Terus dan pastinya bahagia sekali ya, terus udah bahagia, tenang juga hatinya kayak gitu. Kalau jadi beauty konsultan kayaknya nggak ada momen berat. Saya merasa jadi beauty konsultan itu seneng gitu karena saya hobi gitu, pakai perawatan, krim gitu seneng. Jadi kayak nganter gitu seneng gitu, langsung dapat uang gitu, itu seneng. Pasti keluarga, suami, anak juga karena membantu COD gitu. Kayak COD juga bawa anak kayak gitu. Pokoknya pas libur itu nggak libur, selalu COD kemana-mana kayak gitu. Jadi yang udah ngelis barang tak bawa semua, terus COD kesini ngoten niku. Meskipun masker satu dulu saya antar sampai rumah gitu, sampai rumahnya yang beli gitu. Pas pandemi itu kan saya malah bersyukur karena di sini terus nggak sama ngajar gitu, nggih. Kalau promo tetap promo di sosmed gitu, offline juga. Meskipun merosot tetap bisa ngasih kayak gitu, sedikit harus selalu ngasih. Ada yang udah janjian COD di sini kayak gitu, terus tiba-tiba sana batalin nggak jadi, terus ini kasihin ke saudara saya aja lagi makan di tempat makan gitu. Terus lah saya nyarinya gimana Mbak, terus cari aja yang namanya ini. Lah saya gimana nyarinya kan, ya Allah ini gimana Mbak, ya udah Mbak nanti aja kayak gitu. Maksudnya saya di tempat makan banyak orang makan terus suruh nyari namanya misalnya Intan apa siapa kayak gitu. Nah itu unik banget, sampai sekarang masih inget banget. Terus akhirnya ya udah Mbak nanti sesempatnya aja, terus saya sama anak sama suami jalan-jalan dulu kayak gitu. Jangan remehkan siapapun gitu Mas, karena kedepannya nggak tahu bakalan jadi apa dan seperti apa gitu. DRW Skincare itu membuat saya tadinya nggak bisa jadi bisa gitu Mas. Yang tadinya nggak bisa beli ini, nggak bisa kesini, tapi ketemu DRW Skincare bisa kebeli ini itu, ke luar negeri juga gitu. Sebelumnya nggak kebayang sama sekali. Terus sekarang ngantar sekolah kemana gitu pakai mobil gitu, dulu boro-boro Mas. Kayak nggak mungkin gitu. Kalau kita fokus, kita tetap jualan, yang penting jangan lupa untuk berbagi gitu, nggih, itu kan buat spiritual. Tetap berjalan kok, insya Allah nggak ada matinya gitu, dan selalu laku gitu. Kalau ada yang pergi, ada yang datang kayak gitu, selalu kayak gitu. Membandingkan sama yang dulu ya udah, sekarang kita berusaha berinovasi, terus ngasih pelayanan yang terbaik, terus jangan sampai menyerah gitu, karena bisnis ini tuh enak sekali gitu. Jangan sampai sudah menjadi member atau agen kok stop, apalagi udah jadi direktur gitu ya, stop itu eman-eman. Dokter Wahyu itu saya terima kasih sekali nggih sama Dokter Wahyu, Mami Nita dan keluarga itu. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan kepada saya di DRW Skincare, bergabung di keluarga DRW. Selalu baik, selalu ramah. Terus saya harapannya Dokter Wahyu harus selalu memberi semangat kepada kita gitu, selalu ada catering gitu. Kalau habis catering itu biasanya kayak dicas gitu Mas. Habis ikut tuh langsung kayak kecas gitu, langsung yuk promo, terus misal mau live kayak gitu. Jadi catering itu sangat berpengaruh. Terus Dokter Wahyu harus sehat, dokter dan Mami Nita harus sehat selalu semua.